I've tried and tried a million times. La-da-da-dee-da, la-da-da-dee-da, la-da-da-dee-da-da. Cross my heart and hope to die. Welcome to my dark side. Hai, aku Valerie Olivia, bisa dipanggil Valerie. Aku berumur 15 tahun, kelas 1 SMA, di SMA Sakura. Aku hanya tinggal sendirian di rumah, karena ibuku sudah meninggal 2 bulan yang lalu. Dan ayahku entah pergi kemana. Non, lo kenal nggak Valerie yang kelas 10 itu? Tiba-tiba banget nih anak nanya-nanyain cewek-cewek gini. Tumben-tumbenan. Oh, dia mah Valerie Olivia, teman SMP gua dulu. Dulu banyak yang naksir sama dia, tapi orangnya susah banget dideketin. Kenapa? Kamu suka ya? Iya, betul banget. Gue suka sama dia, gue cinta sama dia. Dan maka dari itu, gue mau minta tolong sama kalian untuk bantu gue mata-mata dia. Ya udah, nanti kami bantu, tenang aja. Sumpah, gimana ini? Ekonomi gue lagi krisis. Gue harus buka toko, tapi toko apa? Ih, gue pusing. Capek banget mikirin ini doang. Astaga, gue lupa. Kan mama dulu punya warung nasi goreng yang belum dibuka-buka. Tapi gue belum tahu di mana tempatnya. Gimana caranya gue mau tahu tempatnya untuk gue terusin? Tapi gue gak tahu tempatnya sama sekali. Pokoknya gue harus berusaha buat nemuin tempat itu. Tapi gimana caranya? Gue aja nggak tahu di mana. Aduh, siapa pun tolong gue, tolong gue, tolong gue, tolong gue. Ada siapa lagi sih itu datang-datang? Om Aldi, tumben datangnya malam-malam. Ada apa, Om? Jadi gini, tadi om itu kesini sengaja malam-malam. Karena tadi om itu mumpung ada rezeki banyak. Jadi om beliin kamu sepeda. Mohon diterima ya. Wah, makasih banyak ya Om. Valerie senang banget bisa Valerie pakai kemana-mana, ke sekolah dan kemana-mana lagi. Makasih ya Om. Valerie senang banget. Ye 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 ye, sepeda baru, yeay. Oh ya Om, Valerie mau nanya dong. Kan Mama tuh waktu itu punya warung nasi goreng, tapi belum sempat buka. Jadi Valerie mau ngelanjutin, tapi Valerie gak tahu di mana tempatnya. Om, tahu nggak? Oh, tahu. Kamu mau ngelanjutin? Ya udah, sini om antar. Nah, ini dia warung nasi gorengnya. Bagus kan? Wah, bagus. Wah, warung nasi gorengnya namanya Sedap Malam ya. Om, Valerie mulai besok mau mulai jualan di sini ya. Om tenang aja, Valerie bisa kok jago buat nasi goreng. Iya Valerie, boleh aja kalau kamu ngelanjutin. Asalkan tokonya dijaga ya, dibersihkan setiap mau pulang.
Saatnya jam pertama dimulai. Saatnya istirahat. Lama amat tuh Valerie, dari mana aja? Ya maaf, tadi habis ke WC, sakit perut gua. Itu Valerie gak sih? Mirip banget. Iya kayaknya, soalnya udah kelihatan aura-aura cantik-cantiknya. Kan itu suka banget gitu. Gua ke kantin bentar ya, mau beli minum. Haus. Hai Valerie, Kamu siapa ya? hai, gua Zergan, yang paling populer di sekolah ini. Dan gua adalah calon pacar lo. Apa ada nih cowok? Miring kurasa otaknya. Apaan sih lo? Gak jelas banget. Dengar ya kata-kata gue. Gue gak akan suka sama lo. Gue gak akan balas cinta lo. Dan gue gak akan jadi pacar lo. Percuma, lo sekarang milik gua. Gak jelas tuh cowok. Miring otaknya dari lahir. Gue rapi-rapiin dulu sebelum tokonya buka. Loh, Valerie? Hah? Dari mana kamu mau tahu namaku? Apa kita satu sekolah? Atau kita pernah kenal? Iya, kita satu sekolah. Oh, ternyata kamu jualan di sini. Zergan, kalau tahu kamu di sini, pasti dia seneng banget. Apa-apaan sih? Aku tidak ingin mendengar namanya Zergan lagi. Mending kamu pergi sekarang kalau tidak ingin membeli. Jangan mengganggu waktu berjualanku di sini. Pergi sekarang kalau tidak ingin membelinya. Loh, santai dong. Yaudah, aku pesan 2 nasi goreng pedas ya. Gak usah marah-marah kali. Ya udah, ditunggu. Apa-apaan ini? Kenapa kamu memfotoku? Aku sudah mengirim fotomu ke Zergan. Pasti bentar lagi dia akan datang ke sini. Kamu kemana? Anjing banget sih tuh orang. Sialan. Bangsat.
Mbak, saya mau pesan nasi goreng biasanya satu, pedasnya satu ya. Baik Mbak, ditunggu ya. Ini ya Mbak nasi gorengnya. Wah, makasih ya Mbak. Banyak banget pelanggan hari ini walaupun tadi habis kena apes. Ya udah malam. Waktunya aku pulang ke rumah soalnya udah jam 11 juga. Halo sayang, belum pulang. Ini udah larut loh, nanti digangguin di jalan. Yuk, aku antar aja. Apaan sih? Gue bisa pulang sendiri. Gue bawa kendaraan. Kenapa sih lo tuh ganggu gue terus? Emang gak ada lagi bahan gangguan lo selain gue? Lo bisa gak sih? Gue bilang pergi ya pergi. Oh, ceritanya lo ngusir gue nih. Yaudah, gue pergi. Hati-hati ya sayang, pulangnya. Lihat aja nanti, lo bakal milik gue. Emang gila ya itu orang. Kok pintu rumah terbuka sih? Kan udah aku kunci. Untung lo pulang pas udah gue pasang CCTV-nya. Ma, Valerie kangen banget sama Mama. Informasi yang saya dapat, anak tersebut adalah anak yang ditinggal oleh kedua orang tuanya pergi keluar kota. Dia hanya tinggal sendirian di kota ini. Maka dari itu, anak tersebut mengalami pergaulan bebas. Iya, betul sekali. Dia adalah anak yang ditinggal oleh kedua orang tuanya keluar kota. Maka dari itu, dia mengalami pergaulan bebas. Dia bernama Zergan Ariana, yang biasa dipanggil Zergan. Dia adalah ketua geng motor di kota ini. Menurut pendapat saya, pasti dia sering keluar malam-malam. Dan maka dari itu, kita mungkin bisa memulai pencariannya malam ini juga, patroli kita.
Kayaknya itu Valerie. Kebetulan banget kita ketemu. Itu bukannya Zergan. Mampus gue malah ketemu dia di sini. Gimana ya? Mana dia nyadar lagi ngeliatin gue dari tadi. Apa-apaan sih? Kedip mata satu, jelek kayak monyet. Mau pesan apa? Pesan aja, biar gue yang bayarin. Apaan sih? Orang gue masih bisa bayar makanan gue sendiri. Gue masih punya duit ya. Lo gak usah sok-sok kaya deh. Lihat aja loh. Ih, kok nggak dapat ojol sih dari tadi? Woi, katanya lo mau pulang. Kok belum pulang-pulang sih? Katanya mau pergi. Gimana sih? Ih, sabar, belum dapat ojol. Lo juga mau pulang? Nunggu ojol juga ya? Udah, jangan ganggu gua. Gua mau fokus nyari ojol. Apa gua ajak dia bareng aja ya? Sebagai aksi gua. Daripada nunggu lama-lama, panas-panas juga. Mending lo ikut gua pulang, gua bawa motor. Jadi, enggak. Ayo cepat. Gua bilang nggak mau ya nggak mau. Susah banget ya nih anak diajak. Serius gak mau? Ikut atau gak gue cium? Mau gak? Buset nih anak, ancamannya ngeribet. Iya, mau dong. Siapa coba yang nolak, ya kan? Pegangan. Idih, males banget. Nanti dikira kita pacaran lagi. Ya udah kalau gak mau. Zergan, iya Siapa pas. suruh gak mau pegangan? Makasih ya udah ngantar aku pulang. Maaf tadi aku marah-marah. Iya gak apa. Tapi gue boleh gak minjem toilet? Kebelet nih. Oh alah, boleh. Yaudah yuk, ikut gua. Ayo sini, kamar mandinya ada di belakang. Itu kamar mandi ada di belakang, nanti ada pintu kayu, keluar aja dari situ. Let's play with me. Kapan sih kita dapat itu orang? Bikin masalah aja terus tuh orang. Tahu gak sih, capek banget. Masa orang itu gak mikir sih buat masalah berapa kali. Di SMP 10 kali. Sekarang di SMA udah OTW kedua kalinya. Udahlah, jadi polisi itu harus sabar menghadapi cobaan-cobaan. Ya, terkadang juga memang kita capek. Ya, tapi gimana? Ini sudah tugas kita. Lapor, pelaku sudah ada di depan, bermotor merah. Cepat, kejar dia. Kayak ada yang ngikutin gue di belakang. Goblok, polisi. Goblok banget tiba-tiba ada polisi. Ah, bajingan.
Untung aman, berhasil kabur. Woi bajingan, maksud lo apa, hah? Lo pasang CCTV di rumahnya Valerie. Itu maksudnya apa? Pantes ya, lo itu betah banget di ruangan ini. Ternyata lo ngeliatin rekaman itu, hah? Woi bangsat, apaan sih kalian nih ngebuka-buka komputer gue? Kan gue udah bilang, gak usah buka-buka komputer gue. Hah? Kenapa emang kalau gue pasang CCTV di kamarnya, di rumahnya? Kenapa, hah? Masalah buat kalian? Kita tuh bukannya apa ya, cuman kami tuh bingung. Lo tuh udah keterlaluan obsesinya sama si Valerie. Dari sekian banyaknya cewek yang lo obsesiin, ini yang lebih parah. Lo gak mau berhenti apa? Apa? Berhenti? Hah, dasar bodoh. Lo pikir gue cowok semudah itu apa? Yang dilarang langsung nurut? Maaf ya, gue tuh begini biar bisa dapetin dia. Ya kali gue belum dapetin dia, udah berusaha. Hah, dasar bodoh. Hei, lo tuh nggak mikir apa? Lo mau kita dipenjara kedua kalinya? Hah? Kalau lo mau dipenjara, lo aja, gak usah ngajak-ngajak kita lah. Lo tuh mikir apa sih? Setiap lo yang mengelakui kesalahan, kita pasti kena. Lo ini mau gimana sih? Lo punya otak kan? Dikasih otak buat apa, hah? Buat mikir kan? Masa gitu aja nggak bisa sih? Kayak anak kecil tau nggak sih? Ya udah, terus kenapa ngikut? Kalau kalian emang gak mau kena, ya udah gak usah ngikut. Kalian tuh kayak anjing tau gak sih, yang mau dikasih makan jadi nurut. Minggir, gue mau pergi. Minggir bodoh. Astaga, aku ketiduran. Waduh, udah jam berapa lagi nih? Ya, jadi nggak jualan dong. Ih. Ya udah deh, nggak apa-apa, besok aja. Dia ada gak ya di dalam? Alah, ada. Zergan ada apa?
Hai sayang, apa kabar? Zergan, lo mau ngapain gua, ha? Kenapa lo bawa gua keluar? Zergan, jawab gua. Lo mau ngapain gua? Kenapa lo tadi mukul gua, ha? Kenapa gua bisa ada di sini? Ah! Bangsat! Zergan, lo mau bunuh gua? Hah? Kok lo jahat sih mau bunuh gua? Lo tadi udah nyiksa gua, sekarang lo mau bunuh gua lagi? Hah? Ternyata lo nggak sebaik itu ya? Valeri sialan! Ih, mana sih Valeri? Katanya mau ngejemput kita untuk lari pagi. Kok nggak datang-datang sih? Udah capek nih gue dari tadi di sini mulu. Ih, sabar atuh, dari tadi marah-marah baik. Udahlah, daripada nunggu lama-lama di sini, mending kita samper dia aja daripada lo dari tadi ngamuk-ngamuk mulu, marah-marah baik. Coba cium deh. Kayaknya di sini-sini tuh deket-deket apa sih? Kok dari tadi ada bau-bau darah-darah amis gitu ya? Apa menurut gua aja ya? Lo nyium gak? Valeri! Udah, jadi gimana sih ceritanya? Coba cerita sama saya. Jadi gini Pak, tadi kami kan mau ke rumahnya ke si korban buat ngejemput untuk lari pagi. Tapi pas di perjalanan kami kayak menyium bau amis-amis darah gitu Pak. Terus arahnya itu dari bawah jembatan. Jadi kami tadi langsung menghampiri bau itu. Ternyata itu adalah teman kami Pak. Udah terbaring penuh darah. Dan saya menemukan katana ini di tempat kejadian. Terus tadi saya udah manggil-manggil warga sekitar, tapi sama sekali tidak ada yang datang. Jadi tadi saya langsung telepon ambulan, lalu saya bawa katana ini untuk barang bukti. Saya juga agak curiga Pak sama teman sekolah saya, soalnya dia juga suka sama si Valeri. Oke, kalau gitu saya ingin bertanya, siapa nama anak yang suka sama si Valeri ini? Nama dia Zergan Ariana Pak. Orangnya agak nakal-nakal gitu. Oke, malam ini kami mulai pencarian si pelaku. Dek, permisi. Bangsat, pakai ada polisi segala lagi. Kampret, kampret. Angkat tangan, jangan lari. Dapetin hati orang yang gue sukai susah banget. Ada aja kendalanya. Jangan lari, Anda sudah ketahuan. Pintar, pintar. Tahu aja tempat persembunyian gue di mana. Oke, gue ngaku kalah. Cepet angkat tangan. Kalau tidak ingin nasib Anda sama seperti teman saya. Saudara atas nama Zergan Ariana Gavriel Arjuna Kinan Sebastian dinyatakan 10 tahun penjara.
Gue kecewa banget sama kalian bertiga. Kalian bikin kami kehilangan sahabat terbaik kami, tahu gak sih? Jujur kami gak nyangka kalau kalian bakal ngebunuh Valerie. Valerie tuh anak baik yang gak tahu apa-apa. Dia anak polos. Dia nggak tahu kalau begini dia juga nggak bakal kami bebasin sama kamu. Zergan, lo dengar gak sih kata gue? Lo kalau mau Valerie, lo jangan jahatin dia. Lo udah bikin kami kehilangan sahabat kami. Iya, gue juga nggak expect endingnya bakal gini. Gue nggak mikir sebelum bertindak. Guys, maafin gue ya. Gue udah bikin kalian masuk penjara kedua kalinya. Coba kalian gak ikut gue, mungkin nasib kalian gak begini. Iya Gan, gak apa-apa, santai aja. Lo gak usah terlalu gak enak sama kita. Iya Gan, gak apa-apa, santai saja. Udahlah, lo jangan nangis lagi. Valerie udah tenang di sana. Nggak usah sedih lagi. Nanti kalau kita udah bebas, kita ke kuburannya Valerie. Valerie, kenapa lo pergi secepat ini? Gue masih mau main sama lo. Gue kangen banget sama tingkah lucu lo itu. Kalau gak ada lo, sepi banget. Tapi lo seneng kan? Lo udah bisa nyusul mama lo. Bahagia di sana ya Valerie. Jujur, kami kesepian pas gak ada lo. Dengar kabar itu, kalau lo udah gak bisa diselamatin, kita campur aduk banget rasanya. Tapi gak apa-apa, lo ingin tenang di sana ya. Lo pasti bahagia banget udah bisa bertemu mama lo. Val, kami kangen banget sama lo. Dengar rasanya tuh, dengar lo udah gak ada, itu rasanya hampa banget, sedih campur aduk. Jujur, saat gak ada lo, pertemanan kita pasti hampa, gak ada yang menghibur lagi. Gak apa-apa Val, lo bahagia bertemu sama lo di sana, yang tenang ya. Kuro, jujur kami nyesel banget. Kalau tadi malam tugasnya kami pencarin. Kalau nggak pada pencar, pasti lo masih ada sampai sekarang. Jujur, kita masih pengen lo ada di kantor. Lo tuh pelawak tau di kantor. Gak ada lo rasanya sepi. Biasanya lo bikin laporan di depan gua. Lu ngajak gua keluar nyari makan pas jam istirahat. Sekarang pasti gua gak ada temen lagi selain lo. Lo bener-bener teman baik gua selama kerja. Tenang di sana ya Kuro. Kuro, gue kangen banget sama lo sumpah. Biasanya setiap jalan lo pasti ada di samping gue. Setiap gue sedih atau gue kecapean, pasti lo selalu ada di samping gue. Kuro, gue kangen banget sama lo. Pasti nanti gue bakal kesepian deh Kuro. Kuro, tenang di sana ya. Semoga lo diterima di sisinya. Kuro, jujur gue nyesel banget tadi malam kita berpencar aja. Tenang di sana ya. Tugas lo udah selesai di sini. Makasih ya untuk selama ini. Gue janji bakal sering-sering main ke sini. Val, gue kangen banget sama lo. Maafin gue ya Valerie, udah bunuh lo. Coba tahu bakal endingnya begini, gue gak akan melakuin itu semua.
Maafin gue yang udah obsesi kelebihan sama lo. Dari sekian banyak cewek yang gue obsesiin, cuman lo yang lebih parah sampai begini. Maafin gue Valerie, maaf banget Valerie. Gue gak bisa nepati janji untuk ngebahagiain lo. Maafin ya Valerie. Gue kangen banget sama senyuman indah lo itu, tingkah laku lo yang kayak anak kecil. Gue kangen banget. Gue janji deh bakal sering-sering main kesini. Tenang di sana ya. Pak, saya mohon maaf Pak, tolong bunuh Bapak. Bapak yang tenang di sana ya. Semoga Bapak diterima di sisinya. Saya mohon maafin saya Pak, saya menyesal sekali. Tenang di sana ya Pak. Maaf kalau saya jahat. Valerie, maafin gue ya, baru main sekarang. Udah lama gue gak main. Valerie, jujur, kalau lo masih ada di sini, lo pasti bakal jadi bridesmaid di acara nikahan gue minggu depan. Tapi nggak apa-apa kok, memang ini udah takdirnya. Tapi lo pasti seneng kan? Sekarang lo udah ditempatin di samping mama lo. Jadi lo udah gak merasa kesepian lagi. Kan katanya lo pengen banget ketemu mama lo. Maafin gue ya Valerie, baru bisa main kesini lagi. Jujur, kalau lo masih ada, pasti lo cantik banget deh pakai baju bridesmaid itu. Iya Valerie, gue kangen banget nih sama lo. Maaf ya, baru bisa main kesini sekarang. Pasti lo seneng kan udah ditempatin di samping mama lo. Jujur, kalau lo masih ada di sini, pasti anak lo cantik banget tuh. Padahal gue dulu udah ngomong kalau gue tuh pengen jadi rich auntie-nya anak lo, tapi gak bisa. Lo udah pergi secepat ini Valerie. Valeria ya datang. Valeria ya, minta maaf banget sama kamu, baru tahu. Ayah gak datang saat kamu masih hidup Valerie. Ayah gak bantu kamu, ayah gak kasih kamu apa-apa Valerie. Jujur ayah nyesel banget udah ninggalin kamu Valerie. Ayah kangen banget sama kamu. Maafin kesalahan ayah ya selama ini. Ayah kangen banget sama kamu. Ayah udah merasa kehilangan anak ayah. Tenang di sana ya anakku. Valerie, gue kangen banget sama lo. Kalau lo masih ada, pasti lo udah berkeluarga sama gue. Valerie, maafin ayah. Ayah gak tahu Valerie. Valerie jangan ninggalin ayah Valerie. Valerie, ayah kangen banget. Di awal pertemuan yang penuh tawa kebahagiaan, kini ditutup dengan suara tangisan duka.